علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص بالقول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا اللهم ارزقنا بركة رمضان كاملة اللهم ارزقنا بركة ليلة القدر كاملة اللهم بارك لنا في رمضان وفي جميع الأمور آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian Riyadhus Shalihin dan kita sudah sampai pada hadis 650. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم لهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر dari satu safar وقد dan sungguh satartu aku menutupi sahwatan li ruang tamu bagi saya biqiramin dengan tirai fihi yang di dalamnya ada tamantil gambar-gambar. Falamma maka tatkala ra'ahu melihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantagahu beliau merusaknya, merusak gambar-gambar tadi. Wa talawwana dan beliau berubah wajhuhu wajahnya, maksudnya berubah itu menjadi merah, tanda marah. Wa qala dan beliau bersabda ya Aisyah wahai Aisyah asyaddun nasi paling dahsyatnya manusia adzaban siksaan indallahi di hadapan Allah yaumal qiyamah pada hari kiamat adalah alladzina orang-orang yang yudahuna menyerupai bi khalqillah dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini muttafaqun alaih. As-sahwa artinya adalah kasufah, seperti ruangan yang apa? Ruangan terbuka. Takunu yang ada baina yadayil bait, di hadapan kamar. Di bait itu artinya apa? Kamar. Wal kiram, adapun kiram adalah bikasril qaf, qafnya dikasrah. Artinya sitrun tirai raqiqun yang tipis. Wa hatakahu, kata hatakahu artinya afsada merusak as-surah gambar alladzi fihi yang ada padanya. Hadis ini menunjukkan bahwa menggambar makhluk bernyawa hukumnya adalah apa? Haram. Baik itu timbul maupun tidak timbul. Karena tidak disebutkan dalam hadis ini apakah tamasil, ya, gambar-gambar ini adalah timbul ataukah tidak timbul. Maka sama saja, baik timbul maupun tidak timbul. Tapi memang saya jujur bahwa gambar yang timbul disepakati para ulama haram. Adapun tidak timbul masih ada perselisihan pendapat. Tapi sesuai zahir dari hadis ini yang tidak menyebutkan timbul atau tidak timbul, berarti lebih kuat pendapat yang mengatakan bahwa menggambar makhluk bernyawa tidak timbul pun tetap diharamkan. Bagaimana dengan foto? Apakah termasuk yang diharamkan ataukah tidak? Foto juga diperselisihkan oleh para ulama. Tetapi menurut pendapat yang lebih kuat insyaallah ta'ala bahwa foto tidak termasuk yang dilarang. Dari mana taunya? Perhatikan kata-kata sabda Nabi tadi. Yudahuna bi khalqillah, menyerupai makhluk Allah. Kita melihat seekor kucing, kemudian kita lukis di dalam kertas. Ini berarti menyerupai makhluk Allah. Tapi kalau foto itu tidak ada menyerupai makhluk Allah. Justru makhluk Allah yang betul-betul kita ambil gambarnya, kemudian kita tetapkan pada satu kertas. Itu foto. Maka foto itu mirip cermin. Kita berada di cermin. Gambar kita yang di cermin itu asli, bukan penyerupaan terhadap makhluk Allah. Bedanya dengan foto adalah kalau di cermin kita pergi, gambarnya pergi. Nah, dengan kecerdasan manusia atas izin Allah Subhanahu wa taala,
manusia bisa buat gambar yang pergi tadi menjadi tidak pergi dengan foto tadi. Maka itu bukan termasuk yudhahu nabi khalqillah. Karena itu pendapat yang mengatakan foto tidak termasuk yang diharamkan adalah pendapat yang sangat kuat berdasarkan hadis ini. Kemudian dua hal yang kita ambil pelajaran dari hadis ini. Pelajaran yang pertama yang disebut tamathil, gambar ini maksudnya adalah gambar makhluk bernyawa menurut mayoritas para ulama. Menyelisih mereka Imam Mujahid. Imam Mujahid berpendapat apapun gambar makhluk baik itu bernyawa maupun tidak bernyawa adalah haram. Karena di sini kan disebutkan bi khalqillah, menyerupai makhluk Allah. Pohon itu ya makhluk Allah. Gunung itu ya makhluk Allah. Bulan matahari ya makhluk Allah. Tapi mayoritas para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud makhluk Allah di sini yang tidak boleh digambar adalah yang bernyawa saja. Dan pendapat mayoritas ulama lebih kuat. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bagaimana hukuman bagi orang yang menggambar makhluk bernyawa. Ahyu ma khalaqtum. Asyaddun nasi adaban, manusia yang paling dahsyat disiksa pada hari kiamat adalah musawwirun, orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa. Dari mana taunya? Dari kalimat setelahnya. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, ahyu, hidupkan ma khalaqtum, apa yang kalian ciptakan atau kalian gambar itu. Nah, kata-kata ahyu ini menunjukkan bahwa ini hukum khusus gambar makhluk bernyawa. Maka gambar pohon silakan, gambar matahari silakan, gambar gunung silakan. Mereka semuanya bukan makhluk-makhluk bernyawa. Inilah dalilnya mayoritas para ulama rahimahumullah ta'ala. Kemudian faedah yang kedua. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi kalau marah itu kalau wana wajhu, wajahnya memerah. Maka Nabi kalau marah itu hanya terbatas pada wajah. Tidak seperti rata-rata manusia. Kalau marah, mulutnya juga ikut tidak normal lagi, ngomongnya nggak karuan. Bahkan ada yang tangannya nggak normal lagi, menampar pipi orang. Ada yang kakinya tidak normal lagi, menendang gelas dan sebagainya. Apa salahnya gelas, apa salahnya piring, maka memarahi. Nah, maka kalau mau marah sesuai sunnah ini, kalau wana wajhu, marahnya terbatas pada wajah, wajahnya memerah. Kita lanjutkan 651. Wa anha radhiyallahu anha anna Quraisyan, bahwasanya orang-orang Quraisy ahammahum, menyusahkan mereka syanul mar'ah, kondisi wanita al-Makhzumiyah dari Bani Makhzum allati saraqat, yang telah mencuri. Faqalu, maka mereka mengatakan, man, siapakah yukallimu, yang akan mengajak bicara fiha, tentang wanita tersebut, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka mereka mengatakan, may yajtari, siapa yang berani alaihi, terhadap Nabi, illa Usamah, selain Usamah bin Zaid, hibbu Rasulillah, kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada yang berani ngomong kecuali Usamah, karena hubungannya sangat dekat kepada Nabi. Fakallamahu, maka mengajak bicara kepada Nabi Usamah bin Zaid. Faqala, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atasfa', apakah kau memberikan syafaat fi haddin, dalam hukuman had, min hududillah ta'ala, dari hukuman-hukuman hadnya Allah Ta'ala. Summa qama, kemudian Nabi berdiri, fakhtatala, lalu khutbah. Summa qala, kemudian bersabda, innama, sesungguhnya dia adalah ahlaka, membinasakan, man qablakum, umat sebelum kalian, annahum, bahwasanya mereka kan adalah mereka, idza saraqa, apabila maling, fihim, pada mereka, asyarif, orang mulia, taraku, mereka membiarkannya, maksudnya tidak dihukum. Wa idza, dan apabila saraqa, mencuri, fihim, pada mereka, al-dhaif, orang yang lemah, rakyat jelata, aqamu, mereka tegakkan, alaihi, padanya, al-hadda, hukuman had. Kemudian Nabi bersumpah, wa imullah, demi Allah,
Lau anna, kalaulah seandainya Fatimah binta Muhammad, Fatimah putrinya Nabi Muhammad. Ini disebutkan Fatimah karena Fatimah adalah putri Nabi yang paling beliau cintai, melebihi dari putri-putri yang lain. Seandainya Fatimah itu sarokat mencuri, laqata'tu, sungguh saya potong yadaha, telapak tangannya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwasannya adil hukumnya adalah apa? Wajib. Karena kalau tidak adil menyebabkan kehancuran umat manusia. Kenapa umat terdahulu hancur? Gara-gara tidak adil. Tidak adilnya gimana? Ya pilih kasih dalam memberikan hukum. Hukumnya tidak adil. Runcingnya ke bawah. Kalau ke atas tumpul. Maka menyebabkan mereka binasa. Karena itu kalau ingin Indonesia ini tidak hancur, wajib ditegakkan keadilan. Habib Rizik yang dipenjara itu semata-mata beliau dipenjara karena ingin menegakkan keadilan. Orang-orang yang sudah terbiasa tidak adil nggak suka ada orang nahi mungkar terhadap kezaliman, maka dimasukkan penjara. Karena itu antum jangan lupa setiap hari mendoakan kepada saudara-saudara kita yang terzalimi. Allahumma arham ikhwanana al-mazlumin. Itu dibaca doa setiap hari. Karena doa setiap hari kita kalau tidak mendoakan kepada mereka seolah-olah kita egois. Kita hanya mikir diri sendiri, nggak pernah pikirkan saudara-saudara kita yang terzalimi tersebut. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa hukuman had tidak boleh kita memberikan syafaat padanya. Nabi mengatakan atas syafaat, apakah kamu akan berikan syafaat? Maka hukuman had itu tidak seperti hukuman takzir. Hukuman had adalah hukuman yang sudah ditetapkan ketentuannya oleh Allah dan Rasul. Itu namanya hukuman had. Misalnya maling dipotong tangan, zina dirajam, itu hukuman had. Kalau hukuman yang belum ditetapkan oleh Allah dan Rasul disebut apa? Ta'zir. Nah, ta'zir itu untuk diberikan syafaat padanya masih boleh. Misalnya ada seseorang melanggar, mestinya dihukum. Tapi kita tahu bahwa orang ini melanggarnya sebenarnya hanya ikut-ikutan. Orang ini seumur-umur nggak pernah melanggar sebenarnya. Tapi malam itu lagi khilaf, begitu diajak dia ikut saja, padahal sebenarnya niatannya tidak akan melakukan pelanggaran. Nah, orang seperti ini yang tidak pernah melanggar, tiba-tiba suatu saat khilaf kemudian jadi nimbrung bersama orang-orang yang melanggar. Andaikan diberi syafaat sehingga tidak dihukum, nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang dia berhak untuk mendapatkan syafaat tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aqilu dawil hayati asarati." Aqil, aqilu, maafkanlah, dawil hayati, orang-orang yang punya posisi, maksudnya orang-orang mulia, asaratihim, kesalahan-kesalahan mereka. Illal hududa, kecuali hukum had tidak bisa dimaafkan. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Maka khusus hukuman had tidak bisa dikasih syafaat. Bahkan Nabi menegaskan makna ini, beliau mengatakan, Anda yang mencuri putri saya yang paling saya cintai, Fatimah radhiyallahu anha, harus potong tangan. Gak bisa tidak dipotong tangan, ini hukuman had. Tapi kalau hukuman ta'zir, nah, seandainya Fatimah suatu saat melakukan satu kesalahan yang bukan hukuman had, yang hukumannya bukan hukuman had, maka dimaafkan, tidak ada masalah. Karena itu dari sisi ini kita disuruh oleh para ulama kita husnudzon kepada para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Mereka anggaplah punya kesalahan. Kebaikan mereka itu jauh lebih banyak. Muawiyah dengan Ali ada perang di antara mereka. Kita jangan kemudian merendahkan Ali ini gimana, sahabat Nabi perang sama sahabat Nabi. Muawiyah ini gimana, sahabat Nabi kok perang sama sahabat Nabi. Apa nggak ngerti kalau perang sesama saudara Muslim itu nggak boleh. Ini orang-orang jelek. Jangan ngomong begitu, nggak boleh. Kita harus husnudzon, hati kita harus husnudzon. Para sahabat punya kesalahan, oke, punya kesalahan. Tapi kebaikannya coba
ditimbang kebaikan dengan keburukan, kayak apa jumlahnya? Seolah-olah keburukannya itu nggak ada, saking banyaknya kebaikan mereka. Berbeda dengan kita, kalau kita ditimbang baik sama buruknya, nggak jelas mana lebih banyak. 652. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a melihat nukhamatan dahab fil qiblah, di kiblat, maksudnya di tembok arah kiblat. Fasyaqqa, maka berat zalika, hal tersebut, alaihi, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta, sehingga ru'ya, tampak, fi wajhihi, pada wajah Nabi. Faqama, maka Nabi berdiri, fahakkahu, beliau mengereknya, biyadihi, dengan telapak tangannya. Faqala, maka Nabi bersabda, inna ahadakum, sesungguhnya seseorang di antara kalian, idza qama, jika berdiri, fi salatihi, dalam salatnya, fa innahu, sesungguhnya dia, yunaji rabbah, munajat kepada Rabbnya. Wa inna rabbah, dan sesungguhnya Rabbnya, bainahu, antara dia, wa bainal qiblah, dengan kiblat. Fala yansuqanna, maka betul-betul janganlah meludah, ahadukum, salah satu kalian, qibalal qiblah, ke arah qiblat. Walakin, akan tetapi, an yasarihi, ke arah kirinya, au tahta qadami, atau di bawah telapak kakinya. Thumma, kemudian, akhadha, beliau mengambil tarafa, ujung ridaihi, selendang beliau. Fabasaqa, lalu beliau meludah fihi, padanya. Thumma, kemudian, radda ba'dahu, beliau menggosok sebagiannya, ala ba'din, kepada sebagian yang lain. Maksudnya digosok apa, selendang tadi dengan selendang apa, dengan area selendang yang lain. Faqala, lalu beliau mengatakan, au, atau yaf'aluha, kata, melakukan seperti ini. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwasanya tidak sepantasnya kita meludah pada waktu sholat ke depan kita. Ini tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sedang bermunajat dengan beliau pada waktu kita sholat. Sholat itu sama dengan munajat atau bicara kepada Allah. Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim, bahwasanya kalau seseorang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dijawab oleh Allah apa? Hamidani abdi, hambaku lagi memuji saya. Kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, dijawab oleh Allah, asna alayya abdi, hambaku menyanjung saya. Kita membaca Malik Yaumiddin, dijawab apa? Manjadani abdi, hambaku memuliakan abdi. Jadi kita munajat sama Allah. Nah, sedang munajat tiba-tiba meludah ke depan, ini enggak sopan. Meludah ke arah kanan juga tidak boleh. Kenapa? Di kanan ada malaikat. Kulitnya ke arah kiri atau ke arah bawah. Kalau di kiri tidak ada orang, ya. Kalau sedang sholat jamaah, kemudian apa? Di kiri ada orang, nah ini tidak sopan juga kepada orang. Maka ke bawah. Kalau di masjid sekarang sudah karpet ini, ya jangan ke bawah. Nah, dimasukkan dalam saku. Ini yang dimaksud oleh Nabi tadi. Auyaf'alu hakadha, ya. Dimasukkan di gamis atau di saku, dan diusap-usapkan gini supaya ludahnya tidak menetes-netes. Apa dalilnya bahwasanya meludah ke arah kanan juga nggak boleh? Dalam hadis yang lain, idza tanakhkhama ahadukum, kalau seseorang berdahak, fala yatanakhkhamanna qibala wajhi, jangan berdahak ke depan, wala ayyamini, juga jangan ke arah kanan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain disebutkan, fa inna an yaminihi, karena sesungguhnya di arah kanannya, malakan, ada malaikat. Hadis riwayat Bukhari. Maka dua arah nggak boleh, depan sama kanan. Dua arah lagi boleh, kiri sama bawah, dengan syarat tidak membuat gangguan. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa ludah tidak najis. Karena kalau najis, tidak mungkin kita disuruh meludah ke baju kita. Karena kalau meludah ke baju, sementara sholat itu baju wajib suci dari najis, maka tidak mungkin dilakukan hal tersebut. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan maksudnya meludah ke bawah, ke kiri itu gimana?
wal amru bil busaqi, perintah untuk meludah, an yasarihi, ke arah kiri, au tahta qadamihi, atau di bawah telapak kakinya, huwa, dia itu, fima, pada apa-apa yang, idza kana, apabila adalah dia, fi ghairi masjid, di selain masjid. Fa amma fil masjid, adapun di masjid, fala yamsuq, maka jangan meludah, illa fi thawbih, kecuali di bajunya. Ini kenapa? Karena kalau kita meludah di masjid, itu akan mengganggu orang lain. Masjid ada karpetnya, kita ludahi, ya otomatis karpetnya kotor nih. Nanti ada orang sujud terkena ludah kita, baunya bau ludah, terganggu. Tidak boleh mengganggu berdasarkan sabda Nabi SAW. La dharara wa la dirara. Tidak boleh mengganggu dan tidak boleh saling mengganggu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan ludah itu meskipun tidak najis, tapi kotor. Sesuatu yang kotor tidak pantas dimasukkan di masjid. Apa dalilnya? Al-Qadar. Inna hadhil masajid, sesungguhnya masjid-masjid ini, la tasluh, tidak pantas, li syai'in minal qadar, untuk sesuatu pun dari kotoran, wal baul, dan kencing, wal khala, dan BAB. Kalau kencing sama BAB ini najis. Tapi kalau qadar ini tidak selalu najis. Ludah itu qadar, meskipun tidak najis, tidak pantas untuk di masjid. Upil itu qadar, tidak najis, tapi tidak pantas di masjid. Maka tidak boleh kita upil, kemudian membuka tikar masjid, ditaruh di bawahnya, ditempel. Kalau semua santri kayak gitu gimana nanti? Tikernya jadi lengket gara-gara di plester dengan apa? Upil tadi. Rasulullah mengatakan innama hiya liqiraatil Quran. Masjid itu untuk baca Quran, untuk zikir, untuk sholat. Hadis riwayat Mim itu apa? Muslim. Baik, inilah maksudnya Imam Nawawi, atau dalilnya Imam Nawawi, bahwa hadis ini hanya berlaku di luar masjid. Kalau di dalam masjid nggak boleh, meludah ke bawah pun juga nggak boleh, ke kiri pun juga nggak boleh, karena akan mengotori masjid. Kemudian satu hal yang perlu saya tambahkan, penting. Di luar sholat pun, adab kita meludah itu jangan ke arah kiblat. Kenapa? Mari kita lihat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wantaflu, taflu. Mantafala tujahal qiblah. Siapa yang meludah ke arah kiblat, jaa yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, taflu baina ainaihi, ludahnya berada di antara kedua matanya sih. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan ini hukumnya umum, tidak hanya dalam sholat. Kalau dalam sholat tambah keras lagi ancamannya atau larangannya. Kenapa? Tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang sholat menghadap Allah. Adapun di luar sholat, maka arah kiblat itu arah yang dimuliakan. Sehingga tidak sepantasnya kita meludah ke arah barat. Karena itu kalau mau ludah, perhatikan dulu arah mana nih yang kita ludah. Silahkan ludah ke arah utara, ke arah selatan, ke arah timur. Kalau tidak ada arah lain kecuali barat, maka kita ludahkan ke bawah. Karena barat, bawah itu bukan termasuk arah barat. Tidak ada masalah kalau ke bawah. Misalnya lagi naik motor, meludah ke depan kan nggak mungkin, nanti akan mengenai wajah kita. Meludah ke samping kanan, ada orang. Biasanya ke samping kiri, padahal kiri adalah ke arah barat. Nah, jangan ke arah baratnya, ke bawah. Dan sudah selesailah kita dari bab yang pertama ini. Kita lanjutkan bab 78.